Kapolsek dan jajaran staf Maya secara sepihak menyuruh Japet untuk memberitahu Nena bahwa Maya tidak bisa menemui Nena. Hal itu, Nena emosi karena Maya menolak bertemu dengannya. Nena kemudian memfoto si supir, Fitri, dan satu muridnya dan menyuruh netizen melakukan polling siapa yang harus dibunuh terlebih dahulu. Semua orang semakin ketakutan. Media semakin memojokkan Maya selaku Perdana Menteri. Maya memarahi stafnya karena memutuskan secara sepihak. Lini dengan licik menggunakan rekaman pembicaraan Rohit yang mengatakan Nena minum obat anti depresi untuk menaikkan rating acaranya. Lini juga menyebut Nena adalah orang gila. Mendengar berita itu, Nena langsung menelpon Lini dan mengatakan, "Lini, aku tahu kau melakukan ini demi menaikkan rating beritamu. Orang-orang sepertimu inilah yang merusak pikiran masyarakat dengan berita-berita bohong. Kau sangat egois karena tindakanmu ini justru membahayakan nyawa murid lain. Sebaiknya kau tidak usah ikut campur karena kau tidak tahu apa-apa. Berterima kasihlah karena aku sudah membebaskan anakmu." Di sisi lain, Kathy berhasil menemukan Ibunda Nena dan langsung membawanya ke lokasi. Nena memerintahkan para murid tidur sejenak sambil mendengarkan musik di headphone mereka masing-masing. Para murid menuruti Nena. Hasil polling di Instagram mengatakan si supir yang berhak dibunuh dahulu, namun Nena tidak membunuhnya. Fitri meminta izin kepada Nena untuk buang air kecil dan Nena mengizinkan. Setelah itu, Nena mencuci wajahnya dan membangunkan para murid. Nena merayakan ulang tahunnya dan ulang tahun Rika bersama para murid. Nena merekam momen itu sambil tersenyum bahagia di live Instagramnya. Para orang tua murid semakin ketakutan. Para orang tua murid menganggap Nena adalah pembunuh berdarah dingin. Kathy dan anak buahnya berhasil menangkap Rakes yang sedang nongkrong di warkop pinggir jalan. Kathy langsung membawanya ke penjara, namun kepolisian belum menemukan Caran. Japet mendapatkan kabar bahwa Maya bersedia menemui Nena. Nena senang mendengar hal itu. Tak lama kemudian, Ibunda Nena tiba di lokasi. Japet yang emosi menginterogasi sang ibu dengan keras dan mengatakan, "Ibu, saya akan membunuh Nena jika Nena terus seperti ini." Sang ibu menjawab, "Semua ini akibat ulahmu, Pak Japet." Japet dan Rohit bingung dengan perkataan sang ibu. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Nena. Dahulu, saat Nena masih SMA di sekolah BWC, Nena merayakan ulang tahun bersama teman-temannya di dalam bis. Saat semua teman-temannya sudah di rumah, tinggal Nena sendirian di sana. Nena kemudian diperkaos oleh dua supir bisnya, yakni Rakes dan Caran. Sang ibu kemudian melaporkan hal ini kepada polisi, yang saat itu menangani kasus Nena. Polisi itu tidak lain adalah Japet. Namun Japet cuek saja dan tidak serius menangani kasus Nena, hingga membuat ayah Nena jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, Nena mengalami depresi dan ketergantungan obat. Rohit baru tahu cerita itu. Japet merasa sedih dan menyesal mendengar cerita itu. Japet keluar ruangan dan bercerita kepada Kathy yang baru saja datang. Nena menyalakan laptop dan memasang lampu penerangan untuk bersiap-siap melakukan wawancara langsung dengan Maya, sang Perdana Menteri. Tak lama kemudian, Maya datang dengan protokol keamanan yang ketat. Sebelum Maya masuk, Nena membebaskan Fitri dan satu muridnya. Semua orang kaget karena ternyata Akash masih hidup. Nena hanya menembak pistol mainan kepada Akash. Japet langsung mengamankan Akash dan kedua orang tua Akash menangis bahagia sambil memeluk Akash. Japet memberitahu Nena bahwa Rakes sudah ditangkap. Sebelum masuk, Japet berdiskusi sejenak dengan Maya. Maya marah kepada Japet karena gara-gara kepolisian tidak mengusut tuntas kasus Nena, semua kekecewaan ini bisa terjadi. Nena kemudian mempersilahkan Maya dan Japet masuk ke dalam TK. Nena menyuruh Maya duduk berhadapan, sementara Japet berdiri tepat di sebelah si supir yang masih disandra. Nena mulai melakukan wawancaranya dengan Maya yang ditayangkan secara langsung di Instagram. Semua orang di India melihat wawancara itu. Lakban si supir dibuka, namun si supir diperintahkan tetap diam. Nena memerintahkan Maya mengklik tombol yes untuk mengirim uang Rp50 dari rekening Nena ke rekening NGO, salah satu organisasi yang melindungi para korban pemerkosaan. Maya pun menuruti perintah Nena.
Nena kemudian memaksa Maya untuk mensahkan undang-undang hukuman mati bagi para pemerkaos. Maya menolak karena itu semua ada prosesnya. Nena lalu menceritakan masa lalunya kepada Maya sambil menangis. Nena mengatakan, Bu Perdana Menteri, pasca aku diperkaos Rakes dan Charan, ayahku meninggal karena depresi memikirkan kasusku yang tidak kunjung diselesaikan Javed. Kami adalah korban pemerkaosan. Kami ingin dilindungi undang-undang. Apakah kami ini hanya didatangi di kuburan dan dibuatkan monumen? Kita tidak membutuhkan itu. Maya membalas, Nena, aku akan menemukan Charan. Nena menjawab, ibu tidak akan menemukan Charan karena ia sedang bersama kita. Ternyata Charan adalah si supir. Cedir. Charan terdiam membisu karena malu. Nena melanjutkan ceritanya sambil menangis dan mengatakan, Bu Maya, bagaimana jika Rika nanti sudah besar, Rika diperkaos oleh Charan? Sontak semua orang yang tadinya membenci Nena berbalik mendukung Nena. Nena kemudian berdiri dan bersiap-siap menembak Charan, namun dilarang oleh Maya karena tindakan itu bertentangan dengan hukum. Saat mereka berdebat, Charan berhasil merebut pistol Javed dan berusaha menembak Nena, tapi ternyata pelurunya kosong. Nena langsung memberondong peluru kepada Charan hingga tewas. Nena berteriak sambil menangis di depan mayat Charan. Nena meluapkan emosinya yang selama ini ia pendam. Tak lama kemudian, technical team datang dari belakang dan menangkap Nena. Nena kemudian dibawa keluar TK dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Semua orang yang tadinya menghujat Nena berbalik menganggap Nena sebagai pahlawan. Bahkan Rohit sang suami melakukan hormat kepada Nena sambil menangis. Tactical team kaget saat semua murid TK memanggil Nena dengan penuh kasih sayang. Tidak ada satu murid pun yang terluka karena Nena sangat mencintai mereka. Di penjara, Nena disambut bak pahlawan. Beberapa hari kemudian, Maya memperjuangkan undang-undang hukuman mati bagi para pemerkaos. 6 bulan sudah, Nena di penjara. Selama di penjara, Nena menjadi guru bagi narapidana. Tepat di hari Kamis, Nena bahagia melihat koran yang memberitakan peresmian hukuman mati bagi para pemerkaos. Habis.